Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi istafa Muhammadan min waladi Adam khaira nabiyyin arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa tarahham wa tahannan ala man bihi turja syafa'atuhu yawmal qiyamah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh, jamaah majelis subuh Masjid Jami Nurul Huda, Komplek Departemen Luar Negeri, rahimakumullah. Bil khusus yang saya hormati segenap asatidzah, alim ulama, tokoh dan sesepuh masyarakat DKM Masjid Jami' Nurul Huda. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat meringankan langkah kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh yang alhamdulillah telah kita lakukan secara berjamaah, kita lanjutkan dengan bersama-sama duduk sejenak di majelis yang amat mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah, di majelis yang mulia ini, kita senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya, para sahabat-sahabatnya yang hadir, berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, saya mengajak seluruh yang hadir, mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang sudah pulang ke rahmatullah, berkhusus orang-orang yang sudah berkiprah banyak buat Masjid Jami' Nurul Huda ini, semoga almarhumin almarhumat di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Dengan Fatihah ini kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jika pagi hari ini ada di antara kita atau keluarga kita yang sedang berbaring sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, pulihkan kesehatannya, berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala yaftah alaihim. Allah bukakan anak-anak kita semuanya pintu kecerdasan, pintu keberhasilan. Allah jadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang salihin, salihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, ilmunya kelak bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita semuanya yang tengah usaha, yang tengah ikhtiar, yang punya hajat, punya keinginan, semoga usaha ikhtiar kita semuanya mendapat ridha Allah. Kita dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya. Bitilkan niyah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyiral muslimin, kajian kita di buku Bidayatul Hidayah sampai di ijtinabul ma'asi, menghindari atau menjauhkan diri dari maksiat. Di hari ini kita sudah di adabu al-ain atau menjauhkan kemaksiatan dosa mata. Masyiral muslimin, di kajian yang lalu bahwa
neraka itu ada 7 tingkatan. Menurut Ibnu Al-Juraij, an-naru sab'u darakat. Neraka itu ada 7 tingkatannya. Ada neraka Jahannam, kemudian ada neraka Ladho, kemudian ada neraka Al-Hutamah, kemudian ada neraka As-Sa'ir, kemudian ada neraka Saqar, ada neraka Al-Jahim, dan yang terakhir ada neraka Al-Hawiyah. Neraka yang 7 tingkatan ini wifqal a'da as-sab'ah, karena ini yang menghantarkan kita ke dalam 7 tingkatan neraka ini, karena kita memiliki 7 anggota tubuh yang kadang bisa menjerumuskan kita ke 7 tingkatan neraka ini. Ada dosa-dosa yang disebabkan oleh al-ain, mata kita. Ada al-uzun, dosa-dosa yang disebabkan oleh telinga kita. Kemudian ada al-lisan, dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan atau lidah kita. Kemudian ada al-batan, dosa-dosa yang disebabkan oleh perut kita. Kemudian ada dosa-dosa yang disebabkan oleh al-farj, kemaluan kita. Ada dosa yang disebabkan oleh al-yad, tangan kita. Dan yang terakhir ada dosa yang disebabkan oleh kaki kita semuanya. Sementara nama surga itu ada 8. Kenapa kok surganya ada 8 padahal anggota tubuh yang disebutkan tadi cuma ada 7? Nah, di sini semuanya, dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa perut, dosa kemaluan, dosa tangan, dosa kaki, ini kadang-kadang erat kaitannya dengan niat kita semuanya. Maka kalau berbicara tentang al-hasanat, kebaikan yang akan menghantarkan seseorang kepada surga, itu dikaitkan dengan niat. Maka nama-nama surga itu atau surga itu ada 8 tingkatan. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus, kemudian ada surga Aden, ada surga An-Naim atau Jannatul Naim, ada Jannatul Ma'wa, ada Jannatul Darussalam, ada surga Darul Mutmainnah, ada surga Maqamul Amin, dan yang terakhir adalah surga atau Jannatul Khuld. Ini nama-nama surga dan nama-nama neraka. Nah, kita memasuki dosa yang disebabkan oleh mata kita. Dosa yang disebabkan oleh mata kita semuanya. Nah, saya lanjutkan sedikit di sini. Kemudian Al-Imam Ad-Dhahhak, beliau juga mengatakan, orang-orang yang akan masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam neraka itu ada sekian banyak orang. Kalau menurut beliau ada 7 tipe manusia. Yang pertama adalah orang yang akan masuk ke dalam neraka ini ada ahlut tauhid, yang bagaimana alladzina udkhilu an-nar yu'adzabuna biqadri dzunubihim tsumma yakhrujun. Nah, orang ahlu tauhid, dia artinya berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi dia dengan matanya atau dengan telinganya atau dengan tangannya atau dengan kakinya pernah melakukan dosa. Padahal Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan ada ganjarannya. Begitu juga sekecil apapun dosa yang kita lakukan itu ada sanksinya. Ada cerita cukup menarik. Di antara sekian banyak mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam, dia bisa ihya'ul mauta biiznillah, menghidupkan orang yang mati karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari ketika marra bil qabrah, ketika melewati kuburan, dia minta izin sama Allah, nah, untuk bisa membangunkan salah seorang penghuni kubur tersebut. Dengan izin Allah dibangunkan salah seorang penghuni kubur tersebut. Duduk di hadapan Nabi Isa alaihi salam. Lalu Nabi Isa nanya sama orang ini, "Man anta?" Siapa anda?
Lalu orang ini menjawab, saya si fulan. Ditanya lagi, apa profesi Anda? Dia mengatakan, ana hammal, ana jammal. Di satu riwayat dikatakan ana hammal. Hammal itu artinya orang yang menjual jasanya biasanya kalau di pasar itu dengan menjadi kuli pikul. Yahmilu athqalan nas, membawakan mungkin barang-barang yang berat yang dimiliki orang di pasar. Kalau al-jammal, pemilik onta yang kulun nas, menghantarkan seseorang ke tempat tujuannya. Mungkin kalau sekarang semacam ojek, gitu ya. Lalu ditanya sama Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa bertanya, ana hammal, ana jammal, ditanya lagi sama Nabi Isa, wa kaifa haluk? Orang ini lalu mengatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa ya ruh Allah. Isa biasa disebut dengan ruh Allah. Ya Isa ya ruh Allah, ana munzu an muttu mutalabun. Karena ketika dia suatu hari ini membawa atau menghantarkan penumpangnya, ada penumpang itu yang naik untanya itu wa ma'ahu hatab. Hatab itu artinya kayu bakar. Jadi ada penumpang yang membawa kayu bakar, menyewa untanya untuk diantarkan ke tempat tujuannya. Di tengah perjalanan, si pemilik unta ini ada sesuatu yang nyelip di sela-sela giginya. Apa yang dia lakukan? Tanpa izin lagi kepada pemilik kayu bakar yang menyewa untanya tadi, diambil aja. Kan kecil itu untuk membersihkan sesuatu yang nyangkut di sela-sela giginya. Paling mungkin sebesar pentul korek atau mungkin sebesar jarum. Diambil, dia bersihkan. Ittakhadtu khilalan atakhallalu bihi. Aku ambil tanpa izin, tapi dia diambil aja. Lalu dia bersihkan. Lalu orang ini di hadapan Nabi Isa alaihissalam bilang sama Nabi Isa, ya Isa ya ruh Allah, ana munzu an muttu mutalabun bidzalik. Saya sejak meninggal dicecar oleh dua orang malaikat munkar dan nakir. Kenapa Anda mengambil barang orang lain tanpa izin kepada pemiliknya? Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Padahal itu kecil. Tapi dia bilang di hadapan Nabi Isa yang dengan izin Allah menghidupkan orang ini, ana munzu an muttu mutalabun bidzalik. Saya sejak meninggal dicecar oleh dua orang malaikat munkar dan nakir. Kenapa kamu mengambil hak orang lain tanpa izin? La haula wala quwata illa billah. Nah, maka orang-orang yang bertauhid pun karena dosanya bisa jadi dia terjerembab ke dalam neraka. Tetapi ini tidak kekal di dalam neraka. Yu'adzabuna biqadri dzunubihim tsumma yakhrujun. Disiksa kemudian dikeluarkan dari neraka. Ini kelompok ahlu tauhid. Yang kedua nanti akan menghuni neraka adalah an-nasara, orang Nasrani. Kemudian yang ketiga adalah al-yahud, orang-orang Yahudi. Kemudian yang keempat adalah as-sabi'ah. Kemudian yang kelima adalah al-majus. Kemudian yang keenam adalah ahlus syirik. Dan yang terakhir adalah al-munafiqun. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di kerak neraka, neraka paling bawah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian baru kita masuk ke sini, dosa-dosa yang disebabkan oleh anggota tubuh kita. Wala yata'ayyanu litilkal abwabis sab'ah illa man asalla bihadhil a'dha as-sab'ah, al-ain, al-udhun, al-lisan, al-batan, wal farj, wal yad, wal rijal. Artinya seseorang tidak akan masuk ke dalam neraka yang 7 tingkatan tersebut kecuali berdasarkan dosa yang dia lakukan oleh 7 anggota tubuhnya. Oleh matanya, oleh telinganya, oleh lisannya, oleh perutnya, oleh kemaluannya, oleh tangannya, dan oleh kakinya. Padahal 7 anggota
anggota tubuh kita ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu wahidin min hadhihi ni'matun yajibu ala sahibiha ada'u syukrihi bisti'malihi fi ta'atillahi taala. Padahal 7 anggota tubuh kita ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Yang wajib kita syukuri nikmat-nikmat tersebut. Cara mensyukurinya adalah bisti'malihi fi ta'atillah. Kita pergunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk di sini satu-satu dosa yang disebabkan oleh mata kita. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah berdasarkan surat Az-Zariyat 56 untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada ilustrasi cukup menarik. Ini ada seorang jenderal itu menyuruh seorang kopral itu untuk beli gado-gado. Belikan saya gado-gado. Cabenya 7. Maka ketika sang kopral ini sampai ke tukang gado-gado, dia cuma mengatakan, bikinkan saya gado-gado, cabenya 7. Begitu sudah mulai mengerjakan, ditanya berapa tadi cabenya. Karena kata tukang gado-gado tadi, karena cabai lagi mahal, saya kurangi 2 tadi. Enggak, ganti. Sudah ganti lagi. Diganti yang tadi. Dibikin lagi, sudah mulai mengerjakan. Berapa tadi cabenya? Kayaknya kelebihan 1 dah. Kalau tadi kurang, kalau sekarang lebih 1 katanya. Kata si kopral tadi, ganti, ulangi lagi. Harus 7. Kenapa 7? Pokoknya harus 7. Karena seorang kopral itu tidak mungkin membantah perintah jenderalnya. Ketika sang jenderal mengatakan, belikan saya gado-gado dengan 7 butir cabai, maka harus 7. Kenapa 7? Pokoknya begitu. Nanti kalau dia ditanya sama generalnya, mana gado-gado ini? Berapa tadi cabenya? Dia nggak berani mengatakan kurang, atau nggak berani dia mengatakan lebih. Dia harus mengatakan persis seperti yang tadi antum perintahkan, cabainya 7 butir. Begitu. Itu sebuah ilustrasi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu diumpamakan seperti itu. Al-Khaliq, dan kita ini makhluk. Allah itu seperti seorang jenderal, sementara kita ini makhluknya kopral. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat ya salat, zakat ya zakat, puasa ya puasa, jangan berzina ya jangan berzina. Perintah-perintah Allah ini harus kita lakukan. Larangan-larangan Allah harus kita hindari tanpa reserve, tanpa penolakan apapun. Adapun hikmah di balik perintah-perintah tersebut pasti ada. Karena ada ungkapan, innallaha lam yadha syari'atan minasyara'i illa wada'a fiha masalih. Tidak ada satu syariat pun Allah, baik itu perintahnya maupun larangannya, yang tidak ada hikmahnya, yang tidak ada maslahatnya. Cuma kadang-kadang kita ini makhluk bisa langsung menguak hikmah, tapi kadang-kadang butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa menguak hikmah. Tapi yakinlah bahwa di balik syariat, baik perintah maupun larangan-larangan Allah, pasti ada hikmahnya. Saya sering mencontohkan sama antum dulu, di sekitar Makkah Al-Mukarramah, di sekitar Madinah Al-Munawwarah, itu ada binatang yang diharamkan, babi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa babi itu haram, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan kepada kalian, hurimat alaikumul maitah, bangkai, waddam, darah, walahmul khinzir, daging babi. Nabi Muhammad begitu turun, larangan tersebut dia sampaikan kepada umat tanpa reserve, tanpa penolakan sedikit pun. Apa hikmahnya? Ketika itu dia belum tahu hikmahnya. Nabi Muhammad mungkin diberitahu oleh Allah.
Tapi baru sekian lama kita umat manusia ini berhasil menguak hikmah. Kenapa di balik daging babi itu ada pengharaman dari Allah? Karena ternyata hikmahnya di balik daging babi itu ada penyakit yang amat sangat berbahaya. Di balik daging babi ada cacing pita. Dan itu ditemukan setelah sekian lama syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya syariat, yang namanya perintah, yang namanya larangan, kalau datangnya dari Allah, itu seperti perintah seorang kopral jenderal kepada kopralnya. Taati sudah. Di balik itu pasti ada hikmahnya. Nah, ini begitu juga dengan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Maka ini mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan, kaki, ini nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di sini, ammal ainu, adapun mata, fa inna ma khuliqat laka litahtadiya biha fil dhulumat wa tasta'ina biha fil hajat wa tanzura biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat wa ta'tabira bima fiha minal ayat fahfadha an arba'in. Ini mata. Ini mata nikmat Allah. Khuliqat al-ain, diciptakan mata ini untuk apa? Litahtadiya biha fidz zulumat, agar kita dengan mata kita ini bisa mendapatkan petunjuk di tengah kegelapan. Jadi kita bisa melihat ini karena diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu kalau di pesantren itu saya pernah menyampaikan sama antum, itu ada ratapan anak buta. An-naftu tiflin doririn. Ketika dia mengatakan, minta sama ibunya, ya ummi, ibunya selalu bercerita sama anaknya yang buta, waduh indah sekali itu rembulan, indah sekali matahari, katanya. Anaknya lama lalu bertanya, ya ummi masyaklus sama wa maddiya wa mal qamar tatahaddatsuna bi jamaliha wala ara min hal athar. Dia bilang, masyaklus sama, bagaimana sih bentuk bulan, bagaimana bentuk matahari. Kalian selalu membicarakan keindahannya, sementara saya nggak pernah tahu keindahan matahari terbit, matahari terbenam, bulan purnama dia nggak tahu. Wala ara min al athar uqadzatihi nadhiri wa hal fi jamadin min basar. Petunjukku cuma tongkatku. Jadi kalau mau kemana-mana dia menggunakan tongkatnya. Uqadzatihi nadhiri, mataku adalah tongkatku. Wahal fi jamadin min basar, emangnya ada katanya benda mati itu yang punya mata. Subhanallah. Ini kita diberikan mata, maka seharusnya kita pakai untuk meraih hidayah Allah dengan mata kita dari kegelapan. Wa tasta'inu biha fil hajat, dengan mata kita bisa minta bantuan untuk menyelesaikan hajat-hajat hidup kita. Ya, alhamdulillah dengan mata kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah. Nah, mungkin di sini ada saudara-saudara kami ini yang cukup jauh, dia langkahkan kakinya untuk bisa hadir di tempat ini. Coba kalau kita buta, mungkin sulit. Dengan mata yang punya kendaraan, dia pacu kendaraannya ke sini untuk memenuhi hajat-hajatnya. Maka nikmat ini harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita. Wa tanzura biha ila ajaibi malakutis samawat, dengan mata kita bisa menyaksikan keajaiban, keunikan kerajaan yang ada di bumi dan yang ada di langit. Ini semuanya hamparan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mata kita bisa tahu. Yang selanjutnya wa ta'tabira biha. Ta'tabir itu kita ambil ibrah. Tatta'id kita ambil nasihat. Tatadzakkar kita ambil peringatan. Dengan mata ini kita bisa ambil ibrah. Kita bisa ambil nasihat, kita bisa ambil peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh jaga fahfadha an arba'in, jaga mata kita.
Saya mungkin pernah bercerita juga bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang ad-dahriyun. Dahriyun itu orang-orang ateis yang ingin mencelakai Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i lalu orang ini mengatakan kami tidak percaya dengan adanya Tuhan. Itu orang-orang ateis begitu. Lalu kata Imam Syafi'i, silakan bawakan saya, katanya, waraqatut tut. Waraqatut tut itu daun murbai yang biasa dikonsumsi oleh ulat sutra. Dikumpulkan sudah sekian banyak di hadapan orang-orang ad-dahriyun, orang-orang ateis tadi. Imam Syafi'i mengambil segenggam dari waraqatut tut tadi, daun murbai tadi. Lihat, ma ta'muha, ma launuha, wa ma rihuha, kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Lihat, apa warnanya? Mereka mengatakan hijau. Kemudian dibejek sama Al-Imam Asy-Syafi'i, mengeluarkan aroma. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, bagaimana aromanya? Oh, aromanya seperti ini, daun murbai. Ditanya, kemudian dirasakan, rasanya pahit. Kata Imam Syafi'i, daun sekian banyak, warnanya sama hijau, rasanya sama, aromanya juga sama. Tapi kata Al-Imam Asy-Syafi'i, idza akalat ududatul qazzi, kalau daun murbai ini dikonsumsi atau dimakan oleh ulat sutra, maka hasilnya akan menghasilkan al-ibrisim, akan menghasilkan benang sutra. Wa idza akalatun nahlah, tapi kalau daun murbai ini dimakan oleh lebah, maka yang akan keluar adalah al-asal, madu. Wa idza akalathu syat, kalau dimakan oleh kambing, maka daun murbai ini akan menghasilkan ba'rah, tai kambing katanya. Daunnya sama, warnanya sama, aromanya sama, rasanya sama, tapi dikonsumsi oleh 3 makhluk Allah yang berbeda. Ternyata hasilnya juga berbeda. Nah, lalu Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang menciptakan itu semuanya? Ini semata-mata kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh memiliki mata ini untuk ngambil ibrah, ngambil pelajaran, ngambil hikmah, bahwa dengan mata ini kita akan sampai kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, maka jagalah mata kalian. Ini syukuri nikmat mata ini. Nanti antum nih, kita nih baru akan merasakan betapa besarnya nikmat mata kalau hasatul basar, pandangan kita itu hilang sama sekali, gelap. 3 hari saja kita dibutakan oleh Allah, enggak melihat apa-apa, gelap. Begitu 3 hari kemudian kita dibukakan penglihatan kita, subhanallah, kita akan bersyukur. Mungkin ketika dibutakan sama Allah, ya Allah, kalau aku melihat, aku akan pergunakan mata ini untuk membaca Al-Quran. Kalau aku bisa melihat, aku akan pergunakan mata ini untuk berjalan menuju tempat-tempat yang Engkau ridhoi. Dibukakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatannya. Kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga mata ini dari 4 hal. Kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Yang pertama, antanzura ila ghairi mahramin. Jaga mata kalian untuk tidak memandang kepada perempuan yang diharamkan oleh Allah, yang bukan mahram kalian. Ini. Jadi jaga mata kita untuk tidak memandang perempuan yang bukan mahram kita. An-nisa al-ajnabiyat jami'a badaniha, seluruh anggota tubuhnya kalau perempuan yang bukan mahram kita tidak boleh kita pandang. Matanya, rambutnya,
kukunya sekalipun itu tidak boleh. Kemudian, nah ini lalu di sini ini ada keterangannya di dalam buku Maraqil Ubudiyah. Wala ba'sa bit ta'ammuli fi jasadiha wa 'alaiha thiyabun ma lam yakun thawbun yubayyinu hajmaha. Kalau ada seorang perempuan, kemudian kita berhayal. Ini diterangkan oleh di dalam buku Maraqi al-Ubudiyah. Ini Al-Imam An-Nawawi, dia mengatakan kalau kita berhayal, ada melihat seorang perempuan, berhayal kita, perempuan tadi memakai pakaian, dan pakaiannya ini lam yakun thawbun yubayyinu hajmah, tidak menunjukkan lekuk-lekuk tubuhnya. Nah ini berbicara tentang ini juga aurat. Jadi kalau berbicara orang perempuan nih, aurat perempuan itu apa saja? Seluruh dari laki-laki yang bukan mahramnya, seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini termasuk aurat. Bukan cuma itu, yang disebut dengan pakaian syar'i itu bukan cuma menutup pakaian begitu saja. Tapi diantaranya pakaian tersebut ghairu syaffafah. Ghairu syaffafah artinya nggak boleh pakai pakaian transparan. Tapi transparan itu namanya kasiyat ariyat. Memakai pakaian tapi transparan itu belum dikatakan menutup auratnya. Atau pakaiannya tebal, wol, celana jin itu kan tebal, tapi lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan. Pakai jin yang mohon maaf lekuk-lekuk tubuhnya itu tergambar jelas, itu pun dikatakan belum menutup aurat meskipun pakaiannya itu tebal. Yang terakhir pakaiannya itu ghairu dayyiqah, tidak terlalu sempit. Pakaiannya tidak terlalu sempit. Pakaiannya tidak transparan, pakaiannya tidak terlalu sempit. Ini juga bagian dari aurat perempuan. Nah, di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan boleh kita berhayal tentang tubuh wanita padahal dia saat itu memakai pakaian, asalkan pakaiannya tidak menunjukkan, tidak menggambarkan lekuk-lekuk tubuhnya. Tapi kalau perempuan itu menggambarkan lekuk-lekuk tubuhnya, tidak boleh kita menghayalnya. Ini ada hadis Rasulullah yang bunyi man ta'ammala khalfa imra'atin wa ra'a thiyabaha hatta yatabayyana lahu hajmu 'idhamiha lam yarah raihatal jannah. Nauzubillah. Barang siapa yang menghayal di belakang seorang perempuan. Jadi karena orang perempuan itu kalau sedang berjalan itu mohon maaf bokongnya itu istasyarafa syaitan. Bokongnya itu ditumpaki setan. Maka kalau ada orang perempuan sedang berjalan itu jangan memandang bokongnya itu, bagian ininya, karena beda jalannya laki-laki dengan perempuan. Di situ diboncengi dia oleh setan. Ini ada hadis bunyinya, barang siapa yang berhayal di belakang seorang perempuan dan dia melihat pakaiannya, perempuan tersebut berpakaian, tetapi pakaiannya ini menggambarkan lekuk-lekuk tulangnya, berarti pakaiannya terlalu ketat. Ini yang melihat perempuan atau menghayalkan perempuan yang seperti ini sanksinya lam yarah raihatal jannah. Jangankan masuk surga katanya, ini mencium bau surga aja dia tidak akan. Ini saking kuatnya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali menyuruh kita untuk menjaga mata kita dari perempuan yang bukan mahram kita semuanya. Kemudian yang kedua, jaga juga au ila suratin malihatin. Ini ada di buku aslinya, ini ada kesalahan. Au ila suratin malihatin itu ada tulisan awalan, enggak usah dibuang saja kata-kata itu. Au ila suratin malihatin bisahwati nafsin, atau menyaksikan bentuk perempuan yang begitu rupawan dengan penuh syahwat. Kalau tadi sekedar perempuan yang bukan mahram kita,
mau cantik mau tidak dia berpakaian. Kita hayalkan dia. Kalau pakaiannya menggambarkan lekuk-lekuk tubuhnya, haram. Ini yang kedua. Ada wanita, ini perempuan memang kan diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah dengan paras yang berbeda-beda. Maliha itu artinya perempuan yang cantik jelita, yang rupawan. Dia memandang bentuk perempuan yang begitu rupawan, bisahwah, dengan penuh syahwat. Ini pun dikatakan kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa mata. Bahkan ini ada hadis juga. Ruwiya anna qauman qadamu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana fihim amradu hasan fa ajlasahu an-nabiyyu khalfa dhahri. Mohon maaf. Ini kita harus jaga juga ini. Ini sekarang ini ada kelompok-kelompok yang meminta atau menuntut untuk dibuat payung hukum, mohon maaf. Boleh melakukan hubungan sesama jenis. Kalau laki-laki namanya homoseksual, kalau perempuan namanya lesbian. Ini ada sekelompok orang sampai sekarang menuntut. Dan alhamdulillah kita masih terjaga Indonesia. Di beberapa negara itu sampai saat ini sudah ada ini kawin sejenis. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana kalau ini nanti berhasil minta payung hukum bahwa boleh melakukan kawin sejenis. Nanti kalau begitu nanti satu saat antum akan dapat undangan mungkin pernikahan si Ahmad dengan si Ali misalkan begitu. Naudzubillah. Ini ada orang-orang yang begitu. Ini ada hadis dulu, ada sekelompok orang datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekelompok ini ada seorang, ini laki-laki semuanya. Amradu Hasan. Ada seorang laki-laki yang anak muda itu. Amrad itu artinya tidak berkumis, tidak berjenggot. Itu ada laki-laki begitu, tidak berkumis, tidak berjenggot. Parasnya juga tampan. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disembunyikan duduknya dia. Meskipun dengan sesama kelompok laki-laki. Ajlasahu an-nabi khalfa dhahri. Disuruh duduk di belakang punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sesama laki-laki saja Rasul sampai begitu. Wa qala inna makanat fitnatu Daud minan nazar. Dulu Nabi Daud terfitnah itu karena memandang perempuan atau laki-laki yang seperti itu tadi. Ada juga ungkapan yang mengatakan wa qala an-nazaru bariduz zina. Memandang itu seperti tukang pos untuk menyampaikan perzinahan. Kalau kata Imam Ali, itu orang berzina itu bukan langsung begitu saja. Mulanya dengan sesuatu yang sangat remeh. Apa? Bermula dari nazaratun, memandang. Jadi memandang itu, orang berzina itu bermula dari memandang. Ini makanya Hujjatul Islam ini menyuruh kita hati-hati jaga mata kalian. Karena mata itu bisa jadi bariduz zina, tukang pos yang akan mengantarkan seseorang kepada perzinahan. Kalau kata Imam Ali, orang terperosok kepada perzinahan bermula dari nazaratun. Setelah dia memandang, kalau dia merasa tertarik, wabtisamatun, dia akan tersenyum. Kalau sudah tersenyum, dia akan bertanya, wa kalamun, dari mana? Siapa namanya? Kalau sudah kalamun, nanti kata Ali Imam Ali, wa wa'dun, dia akan janjian. Oh, dari sini ya. Oh, kita searah ya. Nanti pulang bareng ya. Itu berjanji katanya. Kalau sudah janji katanya waliqaun, dia akan berjumpa. Kalau sudah berjumpa, baik si lelaki atau si perempuan ini kalau sudah diamuk syahwat, dia akan mencari kesempatan untuk walamsun, menyentuh. Kalau sudah bersentuhan ini, ternyata si lelaki atau si perempuan tadi ini tidak menggubris, si perempuannya diam aja ketika disentuh, maka si lelaki itu akan menuntut yang lebih jauh dari itu. Wa qublatun, dia akan menciumnya, dan selanjutnya terperosok dia kepada yang namanya perzinahan. Nah, itu yang kedua.
Yang ketiga, jaga mata kalian, kata Al-Imam Al-Ghazali, antanzura biha ila muslimin bi'ainil ihtiqar. Jaga mata kalian supaya tidak memandang kepada saudara kalian yang muslim dengan pandangan penuh penghinaan. Ini juga nggak boleh. Hati-hati, kita kadang-kadang melihat seseorang itu kita remehkan dia. Alah, dia bisa apa? Ini hati-hati. Alah, kere aja dia belagu. Kita sering begitu. Dengan mata kita yang seharusnya kita pergunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, justru sebaliknya mata ini bisa berubah menjadi sarang maksiat. Salah satunya itu tadi, memandang saudara kita yang muslim dengan pandangan penuh kehinaan. Tanzur bi'ainil ihtiqar. Dan yang keempat, yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam buku Bidayatul Hidayah ini, antatlu abiha ala aibi muslimin. Tadi melihat orang muslim dengan pandangan penuh penghinaan. Yang terakhir ini memandang atau ingin selalu mengawasi, mencari tahu aibnya orang muslim. Loh, tadi kan dia belum tentu ketemu seseorang, orang itu punya aib, tapi dia selalu memandangnya dengan penuh penghinaan. Tapi yang ini, dia tahu saudaranya itu punya aib, maka dia mencoba mencari aibnya itu. Oh, aibnya di mana aibnya? Dengan matanya dia coba mencari aibnya itu. Na'udzubillah. Ini yang digambarkan oleh Hujjatul Islam tentang dosa yang dilakukan oleh mata kita, yang nanti bisa menghantarkan pelaku-pelakunya untuk berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, seperti yang tertulis juga di dalam kertas ini, adabu al-udhun, telinga kita. Nanti ada dosa-dosa yang disebabkan oleh telinga kita. Wa ammal udhun fahfadha an tusghiya biha ilal bid'ah. Telinga kita, jaga telinga kita dari mendengarkan atau menceritakan sesuatu yang berbau bid'ah. Hati-hati kalau ada orang berbicara tentang bid'ah macam-macam. Awil ghibah, atau menggunjing orang lain. Ada gunjingan orang lain, kita dengarkan. Sedangkan kita tidak menggunjing. Nanti ada hadis yang bunyinya al-mughtab wal mustami' sawa. Orang yang menggunjing dan yang mendengarkan gunjingan orang sama saja dosanya. Hati-hati. Ihfadha an tusghiya ila al-bid'ah. Jaga telinga kalian dari mendengarkan sesuatu yang berbau bid'ah. Awil ghibah, atau gunjingan orang lain. Awil fahsh. Fahsh itu kata-kata kotor. Al-fahsyu itu kata-kata kotor. Kaifsa'i siri zaujati. Di sini ada keterangannya. Kata-kata kotor ini seperti ifsa'i siri az-zaujah, menyebarkan rahasia istrinya. Aw sirrahu bi an yadhkura kullan mimma yaqabu min tafasil jima. Ini mohon maaf. Ini juga termasuk tidak boleh. Antum boleh berasyik masyuk dengan istri, silahkan. Itu hilul istimta. Tapi jangan pernah ceritakan itu kepada orang lain. Haram tuh menceritakan itu kepada orang lain. Kita boleh melakukan hilul istimta. Laki-laki menikmati istrinya, istri menikmati suaminya. Tapi hubungan intim itu jangan diceritakan kepada orang lain. Tadi malam dia ceritakan kepada orang lain. Ini nggak boleh. Ini rahasia. Tidak boleh diceritakan hubungan intim antum dengan istri kepada orang lain. Begitu sebaliknya, istri pun tidak boleh menceritakan hubungan intimnya dengan suaminya kepada orang lain. Apalagi mohon maaf kalau nanti membanding-bandingkan dengan orang lain itu. Kemudian wal haud fil batil. Al haud fil batil ini, al haud sepertinya terjun dalam kebatilan, artinya ngobrol tentang kebatilan. Kebatilan itu tidak boleh diobrolkan tentang kebatilan.
au dzikri masawi innas, menyebutkan atau menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Ini nggak boleh. Karena kalau kita ceritakan orang lain pasti dengan telinganya akan mendengarkan itu semuanya ini. Fa inna ma khuliqat laka litasma'a biha kalam Allah. Karena telinga kita ini diciptakan untuk mendengarkan kalamullah, firman-firman Allah. Sunnata Rasulillah, sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hikmata auliyaihi, hikmah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita diciptakan telinga itu untuk mendengarkan itu sebetulnya. Mendengarkan firman Allah, sunnah-sunnahnya Rasulullah, hikmah-hikmahnya dari para aulia. Yang tujuannya nanti untuk apa? Tatawassalu bistifadatil ilmi biya ilal mulkil muqim. Nah, karena dengan tahu kalamullah, dengan mendengar sunnah-sunnahnya Rasulullah, hikmah-hikmahnya para aulia, tatawassalu bisa menghantarkan seseorang bistifadatil ilm untuk meraih ilmu dengan pendengarannya, dengan telinganya tadi, ilal mulkil muqim, kepada kerajaan Allah yang begitu permanen, wan naim ad-daim. Nah, ini kalau kita pergunakan telinga kita di jalan yang benar, kita akan dihantarkan kepada surgaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mulkil mu'im, kerajaan Allah yang permanen. An-na'im ad-daim, kenikmatan Allah yang terus menerus, yang tidak ada putusnya. Fi jiwari Rabbil alamin, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kekal abadi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, fa idza asghaita biha ila syai'in minal makari. Nah, ini kalau justru dengan telinga kita mendengarkan sesuatu yang makruh, artinya ini bukan disukai tapi dibenci. Sara makana laka alaika, maka berubah yang seharusnya itu laka menjadi alaika. Ini bahasanya begitu. Sara makana laka, maka akan berubah yang semula itu laka, bermanfaat buat kamu, alaika justru sebaliknya akan membahayakan kamu. Karena kita salah menggunakan telinga kita. Wan qalaba makana sababu fauzika sababa halakika, bisa berubah yang seharusnya menjadi sebab keberuntungan kita, kemenangan kita, justru sebaliknya. Kita gunakan telinga kita untuk sesuatu yang salah, bisa menjadi sebab kehancuran kita semuanya. Hadza ghayatul khusran, ini adalah puncak kerugian kita. Tatkala sesuatu yang bermanfaat berubah menjadi sesuatu yang berbahaya, tatkala sesuatu yang seharusnya itu menjadi kemenangan kita malah berbalik menjadi kehancuran kita. Wala tadzun annal isma yahtassu bihil qail. Jangan pernah sekali-kali menduga bahwa dosa itu hanya khusus buat orang yang berucap. Dunal mustami, bukan buat orang yang mendengar. Jangan pernah menduga begitu. Tetapi bahwa dosa itu berlaku buat orang yang mengucapkan dan berlaku juga buat orang yang mendengarkan. Al-mughtab wal mustami' sawa. Yang menggunjing dan yang mendengarkan gunjingan orang lain dosanya itu sama. Fafil khabar, dalam khabar dikatakan al-mustami' syarikul qail. Pendengar itu adalah mitranya orang yang mengucapkan. Wa huwa ahadul mughtabaini. Dia salah satu dari orang yang menggunjing. Nah, cerita Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham du'ya ila walimah, datang diundang ke sebuah walimah. Banyak orang yang hadir dalam walimah tersebut. Zakaru rajulan, orang ini menyebutkan, dari ngomong-ngomong ini si fulan nggak datang nih. Begitu, padahal ada sebuah walimah, banyak orang di situ, ada Ibrahim bin Adham. Mereka menyebutkan zakaru rajulan lam ya'tihim, si fulan nggak datang ini. Faqalu innahu thaqil. Lalu ada yang mengatakan, dia mah mana mau datang begini, berat melangkahkan kakinya untuk yang seperti ini.
Maka Ibrahim bin Adham ini, faqala Ibrahim, ana qad fa'altu hadza li nafsi hina hadartu maudi an yaqtalu fihi an-nas fa kharaja wa lam ya'kul thalathata ayyam. Padahal itu walimah. Sejak saat itu mendengar gunjingan orang, begitu dia pulang Ibrahim bin Adham enggak makan 3 hari. Menyesal saya. Hadir di sebuah perhelatan, di situ ada gunjingan orang, padahal cuma begitu. Jadi ketika ada sebuah walimah, Ibrahim bin Adham hadir, banyak orang yang hadir, lalu nanya, si fulan mana nih? Oh, si fulan nggak datang. Kenapa? Sakil. Orang itu mana mau, kalau bahasa kita itu berat kakinya untuk melangkahkan ke tempat ini. Itu kan gunjingan. Terdengar oleh Ibrahim bin Adham. Merasa berdosa Ibrahim bin Adham. Sudah hadir di sebuah walimah dan di situ ada gunjingan orang. Bagaimana dia menebusnya? 3 hari dia berpuasa. Salah satu ayyam lam yakul syai'an. Allahu akbar walillahilham. Ini Ibrahim bin Adham. Yang selanjutnya nanti adabu al-lisan. Dosa-dosa yang disebabkan oleh lidah kita semuanya. Silahkan kalau masih ada yang ingin ditanyakan di dosa mata dan dosa telinga. Hal min soal atau yang lain. Yang di luar ini pun silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tafadhol. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Dosa yang disebabkan oleh mata, dosa yang disebabkan oleh telinga kita. Ada yang mau bertanya? Ibu? Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, intisarinya, anggota tubuh kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita pakai untuk melakukan ketaatan. Pakai untuk melakukan ketaatan. Nah, tadi sudah mata kita ini pakailah untuk melihat misalkan firman-firman Allah, sunnah-sunnahnya Rasulullah. Begitu juga dengan telinga kita, pakailah untuk mendengarkan kalamullah. Qisasul auliya, kisah-kisah para wali. Kisah-kisah para wali. Itu memang dianjurkan untuk begitu. Jangan justru sebaliknya. Yang seharusnya laka bermanfaat buat kita, inqalaba alaika, berubah menjadi bahaya buat kita. Yang seharusnya sababul fauz, menjadi sebab kemenangan, keberuntungan kita, inqalaba menjadi sababul halak, sebab kehancuran kita semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, ada? Ustaz Ali? Oh, ada Ibu. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Menjerumuskan ke dalam dasar neraka. Sebuah riwayat menyebutkan sesungguhnya seorang berbicara dengan batu kata yang dengannya dia ingin membuat teman-temannya tertawa. Dengan namun karena itu dia jatuh ke dalam dasar neraka. Bagaimana? Kita nggak boleh. Gini. Wailun lilladzi yuhaddis fayakdzib liyudhika bihin nas. Itu hadis, Bu. Wailun lilladzi yuhaddis fayakdzib liyudhika bihin nas, wailun lahu thumma wailun lahu. Artinya celaka orang yang berbicara kemudian dia berdusta supaya orang itu tertawa. Hati-hati. Ini kita ingin melucu. Tapi melucunya itu dengan berdusta. Tujuannya supaya orang tertawa. Ini mohon maaf, ini pelaku-pelaku yang sering muncul di televisi itu, yang suka membuat kita tertawa, tapi dia berdusta dengan guyonan-guyonannya. Wailun lahu. Nabi juga pernah berguyon, tapi guyonan Nabi itu benar.
Mohon maaf ini yang sering kita dengar ini, ada seorang perempuan tua datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul bilang, di neraka itu nggak ada nenek-nenek katanya. Nangis dia. Jadi saya nggak bisa dong masuk ke dalam di surga itu nggak ada nenek-nenek. Nangis perempuan. Jadi saya nggak bisa dong masuk surga. Itu kan benar. Guyonannya Rasulullah itu benar. Apa? Ternyata yang dimaksud Rasulullah, seseorang nanti kalau sudah berada di surganya Allah, dikembalikan ke usia muda. Itu kan dia seakan-akan berdusta. Ini kita sering sekarang ini menyaksikan, supaya orang tertawa, akhirnya kita buat jok-jok itu yang tidak benar. Itu yang nggak boleh. Wailun lilladzi yuhaddits fayakdzib liyudhika bihin nas. Celaka orang yang berbicara, melakukan guyonan, yakdzib, lalu dia berdusta dengan guyonannya, dengan pembicaraannya. Tujuannya apa? Supaya orang tertawa. Wailun lahu tsumma wailun lahu, kata Rasul, celaka, kemudian dia celaka. Hati-hati. Kita guyonan saja, kalau kita berdusta itu tidak boleh. Apalagi kalau sungguhan kita berdusta. Ini kan cerita yang dulu cukup populer. Sultanul Aulia. Siapa Sultanul Aulia? Sultan para wali, Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Qadir Al-Jailani itu ketika dia akan berangkat menuntut ilmu, dibekali duit dia sama ibundanya. Supaya duitnya itu tidak hilang, itu dibuatkan kantong di sekitar ketiaknya di sini, dimasukkan. Tapi ibunya sebelum berangkat bilang, jangan pernah berdusta kepada siapapun, sekalipun engkau dalam keadaan terancam. Maka berangkatlah dia bersama kafilah ini ke suatu tempat. Dia ingin menuntut ilmu. Di tengah jalan ada perampok. Semua orang digeledah dan berusaha untuk menyembunyikan harta kekayaannya supaya tidak dirampas oleh sang perampok tadi. Tapi begitu giliran Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani kecil, dia masih anak-anak ketika itu. Lalu dia ditanya, punya apa kamu? Saya memiliki sejumlah uang, bekal saya untuk belajar. Ditertawakan dia. Padahal jumlahnya cukup besar. Kepingan-kepingan emas ketika itu, dinar. Ditertawakan. Semuanya lapor kepada pimpinan perampok tadi. Gimana? Sudah saya geledah semuanya. Hartanya sudah kami ambil. Ada yang aneh. Ada seorang anak kecil. Ketika kami berhadapan dengan dia, belum ditanya aja dia sudah mengatakan bahwa dia memiliki sejumlah uang sebagai bekal dia untuk belajar. Kami tidak percaya, kami tidak geledah dia. Didatangi lagi. Lalu hujat si Sultanul Aulia kecil tadi mengatakan, ya, saya memiliki sejumlah uang untuk bekal saya belajar. Tapi nggak percaya juga. Sampai berkali-kali akhirnya mereka percaya. Setelah digeledah, betul bahwa Abdul Qadir Al-Jailani kecil ini memiliki sejumlah kepingan-kepingan emas yang jumlahnya ketika itu cukup banyak. Diserahkan kepada raja perampok tadi. Begitu dipanggil, si Sultanul Aulia-nya ini ditanya, kenapa ketika orang berusaha menyembunyikan harta kekayaannya supaya tidak kami rampas, malah justru Anda mengatakan dengan jujur bahwa Anda memiliki sejumlah uang yang cukup banyak. Lalu orang ini mengatakan, sebelum saya berangkat, ibunda saya berpesan untuk selalu jujur dalam situasi dan kondisi apapun, meskipun itu mengancam jiwa saya. Subhanallah. Dari situ, ini pemimpin perampok tadi akhirnya dia taubat dari kesalahan-kesalahannya. Dia kembali ke jalan yang benar dan diikuti oleh seluruh anggota-anggotanya perampok tersebut. Itu sebuah kejujuran. Jadi
berdusta itu memang tidak boleh sampai kapanpun. Sekalipun dengan cuma guyon-guyonan. Jadi jangan sekali-kali berdusta itu dengan guyonan. Hadisnya memang begitu. Wailun lilladzi yuhaddis fayakdzib liyudhika bihin nas wailun lahu tsumma wailun lahu. Begitu Bu ya. Jadi guyonan pun kita nggak boleh berdusta. Celaka itu kita. Silakan Bu. Ini Pak ada mengatakan orang sebelum di dalam Quran itu dikatakan oleh orang ada yang artinya dia masuk surga. Terus Nabi mengatakan apakah kamu tahu bahwa dia ada yang buat dosa? Jadi belum tentu orang mati sahih itu orang mati dalam pembunuhan dan keuangan masuk surga kan? Jadi bagaimanakah kalau kita membuat kejahatan tapi itu oleh kebaikan itu nggak tahu boleh dapat dunia. Dan kalau ini dalam keuangan dia masih sahih, tapi kata Nabi belum dia masuk surga. Baik. Memang ada hadis yang bunyinya atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kalau kita melakukan kejahatan barengi dengan kebaikan, insya Allah dosa-dosanya itu akan terhapus. Contoh, kita berada di jalan, lalu misalkan kita berkendaraan, kendaraan kita dipepet oleh orang, atau mungkin ada anak muda lewat di hadapan kita, knalpot motornya itu terlalu bising, biasanya langsung refleks kita sumpah serapah, kurang ajar. Nah, kita sadar itu salah, lalu kita langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, insya Allah istighfar kita itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita itu tadi. Atbi'is sayyi'atal hasanah. Lanjutkan, mohon maaf ini dulu, lanjutkan, ikuti keburukan kalian itu dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita ini bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita. Itu satu. Yang selanjutnya, memang ini ada kisah di sini. Ini udah masuk bab lidah ya Ustaz Ali ya. Ini masuknya di bab lidah ini. Jadi ada orang seharusnya ini mati syahid. Annahu qutila syahidan fil ma'raka ala ahdi Rasulillah. Faqala qailun hani'an lahu al-jannah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yudrika la'allahu kana yatallaqu fi ma la ya'ni wa yabkhulu fi ma la." Rasul itu Maha tahu. Jadi Rasul itu suka dibisiki oleh Allah melalui malaikatnya. Jadi ada orang, ini ada cerita juga dalam sebuah peperangan, orang mengatakan, "Oh, si fulan gugur sebagai syuhada. Dia akan berada di surganya Allah." Karena memang janji Allah bunyinya begitu. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim. Jangan kalian duga bahwa orang yang gugur di medan pertempuran untuk membela agama Allah itu gugur begitu saja. Mereka itu hidup di sisi Allah. Artinya mereka mendapatkan perlakuan istimewa. Semua orang mengatakan hebat, dia pasti berada di surga. Tapi kata Rasulullah SAW, enggak, dia akan menjadi penghuni neraka. Padahal kata orang dia gugur sebagai syuhada. Enggak, dia akan menjadi penghuni neraka. Kaget sahabat-sahabat. Coba ente periksa. Disuruh periksa dia. Diperiksa. Ternyata orang ini curang. Kalau dalam peperangan dulu, ketika orang itu berhasil mengalahkan lawannya, itu ada namanya al-anfal atau al-ghanimah. Begitu dia berhasil membunuh lawannya, seharusnya ghanimah ini dikumpulkan, nanti dibagi oleh Rasulullah sesuai dengan pasukan-pasukan yang ikut. Tapi orang ini sudah menyembunyikan duluan. Begitu diperiksa oleh sahabat-sahabatnya, ternyata benar. Orang itu menyembunyikan harta rampasan perang sebelum dibagi. Maka kata Rasulullah, dia berada di neraka. Jadi berperangnya itu, ternyata gugurnya dia di medan pertempuran bukan karena Allah. Dia ikut bertempur karena ghanimah harta rampasan perang. Itu satu contoh. Nah, ini pun begitu.
dalam kisah di sini, ini ada orang mati syahid. Menurut orang, hani'an lahu bil jannah. Wah, dia beruntung, dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yudrika la'allahu." Dari mana engkau tahu? Barangkali dia pernah mengatakan sesuatu yang tidak berguna, atau bakhil terhadap sesuatu yang tak akan pernah mencukupinya. Jangan-jangan itu dia. Artinya dia melakukan kecurangan. Hati-hati makanya. Betul memang kebaikan itu bisa menghapuskan salah dan dosa kita. Tapi jangan sampai akhir hayat kita itu kita tutup dengan su'ul khotimah. Itu jangan sampai begitu. Orang yang gugur di medan pertempuran cakep, bagus. Dia mendapatkan pahala syuhada. Tapi jangan-jangan ketika dia gugur di medan pertempuran, dia gugur dalam keadaan su'ul khotimah. Misalkan seperti ini, mengatakan sesuatu yang tidak berguna. Jangan-jangan ketika dia berperang ini, saya terpaksa ini melakukan ini karena diminta oleh Rasul. Bisa jadi dia ngomongnya begitu. Jadi kata Rasul, wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'ni. Jangan-jangan dia mengatakan sesuatu yang tidak berguna. Hati-hati makanya. Tolok ukurnya adalah keikhlasan. Meskipun amalan baik, berapa banyak sekarang amalan baik itu dibungkus bukan dengan keikhlasan, tapi karena riya, karena sum'ah. Itu yang seperti itu, Bu ya. Baik. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Cukup? Mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita semuanya. Ini baru 2 Ustaz Ali. Karena tadi sudah waktu syuruk sudah datang. Ini yang ketiga, nanti kita lanjutkan. Saya sih sudah baca sampai cukup panjang juga ini. Sudah sampai adabul lisan. Ini yang ketiga persis seperti yang antum tulis ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup kajian pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.